Oke, baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang ada di part 1 ya. Sekarang kita masuk ke part 2-nya tentang school and community factor. Pengaruh sekolah dan pengaruh komunitas ya. Pengaruh sekolah dan pengaruh komunitas terhadap bagaimana pembelajaran yang diterima oleh seorang individu setiap siswa. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Ada middle class, ada low class. Ini socio-economic status, lebih ke socio-economic status ya. Nah, middle class children are likely to attend school with greater resource. With greater resource, better paid, and therefore better qualified teachers, better paid teachers ya, and other advantage. Jadi siswa kelas menengah itu, menengah ke atas maksudnya, umumnya mereka itu masuk kepada dalam sekolah-sekolah yang bagus gitu. Jadi sekolah-sekolah yang bagus itu punya resource yang bagus juga, buku yang bagus, perpustakaan yang bagus, dan berbagai macam resource yang lainnya. Jadi misalkan adanya lab komputer, terus adanya laboratorium yang lain gitu ya, terus adanya media-media pembelajaran, itu semuanya bagus-bagus gitu, lengkap. Nah, beda dengan low class. Low class itu school serving low income neighborhood may have to spend much more on security, on service for children having difficulties, and on many other needs, leaving even less for regular education. Jadi sekolah yang untuk low income itu umumnya lebih ke arah uangnya itu lebih ke arah di spend-nya atau dihabiskannya untuk security, untuk keamanan, untuk siswa-siswa yang bermasalah, siswa yang agak kesulitan, agak telat gitu ya. Dan banyak kebutuhan yang lainnya yang pada akhirnya bukan memfokuskan kepada pemberian fasilitas pendidikan, bukan memfokuskan kepada peningkatan media pembelajaran, bukan meningkatkan pada sarana dan prasarana, tapi lebih ke arah meningkatkan bagaimana caranya agar pembelajaran bisa tetap berjalan ya. Nah, akhirnya hal ini menjadikan siswa dengan low income, dengan siswa dengan yang dari middle class itu outputnya itu menjadi berbeda, itu pada umumnya ya. Sekali lagi saya katakan ini pada umumnya. Nah, pada akhirnya berbeda, menjadikan siswa dengan middle class itu memiliki memperoleh kualitas pendidikan yang bagus ketimbang dengan siswa yang dari keluarga yang low income, sehingga mereka mendapatkan kualitas pendidikan ya biasa-biasa aja. Yang penting itu mereka mendapatkan pendidikan, belum tentu mendapatkan pendidikan yang berkualitas gitu ya. Itu perbedaan antara siswa dari kalangan middle class dengan siswa dari kalangan low class yang pada umumnya. Yang pada kenyataannya ada juga perbedaan di mana siswa yang middle class itu karena dia posisinya middle class gitu ya, dia akhirnya tidak memanfaatkan peluang middle class-nya itu. Jadi dia lebih ke arah membanggakan, ya bisa jadi membanggakan orang tuanya yang sebagai guru atau membanggakan kekayaan dari keluarganya, yang pada akhirnya dia tetap aja nggak belajar gitu ya. Atau mungkin anak-anak dari middle class ini bisa jadi lebih ke arah memfokuskan kepada masalah pada keluarganya gitu, tapi tidak memfokuskan dirinya untuk belajar gitu. Nah, sebaliknya hal yang terjadi sebaliknya, anak-anak yang dari low class income itu anak-anaknya lebih rajin bisa jadi ya, walaupun dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Tapi mereka sadar diri atau mereka tahu diri bahwa
Kalau misal saya tidak belajar, maka saya tidak bisa membantu orang tua saya yang mengorbankan, uangnya, waktunya untuk bisa menyekolahkan saya. Misalkan bisa jadi saya punya adik-adik yang harus, dinafkahi oleh orang tua saya, sehingga saya harus berusaha lebih keras di dalam belajar, saya harus bisa memperoleh beasiswa. Nah, sekali lagi, apa yang tertulis di sini itu belum tentu merupakan suatu hukum yang umum terjadi, tapi itu adalah, sesuatu yang lumrah, umumnya terjadi ya. Oke, berikutnya promoting resilience, resilience among student who are disadvantaged ya. Jadi apa itu resilience? The ability to succeed despite many risk factor. Jadi banyak risk faktornya, contohnya untuk low income family itu, low income student, itu risk faktornya ya sarana dan prasarana yang tidak tersedia, jarak yang jauh, transportasi yang tidak ada. Tapi dia punya resilience, artinya mereka punya kemampuan untuk sukses gitu, walaupun banyak hal-hal yang menghadangnya, walaupun banyak tantangan merintanginya gitu. Tapi mereka punya resilience terhadap tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Nah, hal itu perlu dipromot gitu. Promot itu artinya harus harus didorong. Setiap anak itu diyakini memiliki resilience. Hanya saja ada yang resilience-nya tertidur, ada yang resilience-nya itu bangkit, ya. Udah ada gitu, yang dibangkitkan oleh keluarganya. Nah, yang jadi tantangan di sini, di saat keluarga itu tidak promote resilience, maka guru atau pendidik itu memiliki kesempatan atau memiliki peluang atau tantangan untuk bisa ngepromote resilience-nya siswa gitu. Oleh karena itu, ya tugas guru salah satunya untuk bisa meningkatkan semangat, untuk meningkatkan resilience-nya siswa, daya tahan, kekebalan, atau mungkin daya juang siswa untuk bisa menghadapi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Resilient student were characterized by high self-esteem, ya, rasa percaya diri, self-esteem, positive attitude towards school, ya, sikap yang positif terhadap sekolah, and high motivation. Jadi sekolah itu mereka tidak memandang bahwa sekolah itu suatu beban, Allah sekolah lagi, aduh Senin lagi. Nggak seperti itu. Tapi sekolah itu dianggapnya sebagai suatu media dia untuk bisa belajar lebih banyak. Media untuk dia bisa mengetahui lebih banyak, paham lebih banyak. Nah, siswa dengan resilience yang bagus, maka dia memiliki sudut pandang yang seperti itu. Sekolah merupakan suatu peluang untuk bisa dimanfaatkan. Motivasinya tinggi, high motivation, self-esteem, dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Ya. Resilient students were more likely to report that most of my teacher really listen to what I have to say and disagree that in class I feel put down by my teachers. Nah, anak-anak yang memiliki resilience yang tinggi, resilience yang bagus, ya mereka tentu didengarkan oleh gurunya, ya, didengarkan oleh gurunya dan tidak diacuhkan oleh gurunya, sehingga si anak itu merasa terdorong untuk bisa memiliki resilience yang tinggi. Dan itu juga merupakan salah satu tugas kita sebagai seorang guru yang harus memberikan resilience yang tinggi. Jadi saat anak-anak itu memiliki masalah, maka kita dengarkan masalahnya. Permasalahannya itu seperti apa? Karena kadang-kadang anak bermasalah itu bukan kita memberikan solusi, tapi mereka cukup didengarkan aja sehingga beban yang ada di dalam hati mereka itu bisa terbagi oleh orang lain, oleh pendengar, ya tentunya oleh gurunya yang mereka banggakan tentunya ya. Jadi sosok guru itu sebaiknya dibanggakan oleh muridnya, sehingga kalau gurunya itu dibanggakan, eee, merupakan kebanggaan muridnya, maka saat gurunya mendengarkan ceritanya itu, mereka akan memiliki, eee, dorongan atau memiliki motivasi yang besar untuk bisa menghadapi berbagai tantangan. Jadi peranan guru itu
sangat penting untuk bisa meningkatkan resilience dari siswa ya. Dan ini merupakan salah satu kebanyakan guru harusnya seperti ini. Most of my teacher really listen to what I have to say. Jadi kebanyakan guru itu, jadi sebagai guru itu harus mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh siswanya. Jangan sampai siswa bertanya, tapi guru itu, apa sih kamu nanya-nanya? Nah, enggak seperti itu ya. Jadi siswa nanya itu, sebagai seorang guru itu harus bisa melihat bahwa, wah siswa saya ini belajar, itu artinya mendengarkan karena dia bertanya. Bertanya tentang apa yang dia ingin ketahui. Tentunya sesuatu yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, seperti itu. School that promote resilience. Jadi ada juga, jadi itu dari sisi gurunya. Guru harus bisa mendengarkan curhatan dari siswanya. Guru harus bisa mendengarkan pertanyaan dari siswanya. Nah, terus sekolah seperti apa yang bisa mempromot resilience dari siswa? High academic standard, memiliki standar akademik yang tinggi. Gitu. Standar akademik yang tinggi artinya standar akademik yang tinggi itu uh, punya standar gitu ya. Standar bagaimana cara belajar yang benar. Bagaimana cara media yang standar itu seperti apa, seperti SNI, Standar Nasional Indonesia gitu. Bagaimana helm yang standar itu seperti apa? Ya helm yang standar tentunya bukan helm yang kayak topi. Jadi kalau misal si pengemudi motor itu jatuh dengan helm yang bukan SNI, maka kepalanya kan bisa jadi retak ya. Tapi kalau misal helm SNI, jatuh si pengemudi itu dengan perlindungan helm standar, maka kepalanya itu bisa terlindung. Nah, itu yang namanya high standard. Kalau misal dinaikkan lagi standarnya, berarti helmnya harus full face. Nah, jadi punya high standard. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah yang punya high standard, maka dia memiliki standar yang tinggi, standar pembelajarannya tinggi, standar media pembelajarannya tinggi, berkualitas gitu ya. Standar sarana dan prasarana nanya itu harus bagus, ada wastafelnya, ada atau bahan-bahannya harus berapa banyak gitu, alat-alatnya harus berapa banyak. Nah, itu memiliki standar yang tinggi. Itu akan memberikan pembelajaran, itu akan memberikan resilience yang tinggi untuk siswa. Siswa jadi semangat untuk belajar. Siswa jadi terfasilitasi antusiasnya untuk belajar. Structured school and classes with clear rule. Jadi sekolah yang terstruktur dan kelas dengan aturan-aturan yang jelas ya. Aturan itu harus jelas, jangan hari ini gini aturannya, hari besok beda lagi. Hari ini telat 10 menit dihukum, besoknya telat 5 menit dihukum. Nah, itu kan beda-beda. Akhirnya siswa itu tidak punya resilience yang tinggi. Jadi santai-santai aja gitu akhirnya. Karena tidak tertanam mindset bahwa saya harus hadir di sekolah 10 menit sebelum masuk gitu ya. Atau mungkin saya tidak boleh telat sampai 10 menit. Nah, itu clear rules. Jadi aturan-aturannya harus jelas. Widespread participation in after school activities. Jadi aktivitas-aktivitas di luar sekolahnya itu banyak gitu dan beragam. Sehingga hal itu bisa memfasilitasi minat dan bakat siswa. Minat dan bakat siswa yang difasilitasi, hal itu akan memberikan kestabilan emosi di dalam proses pembelajaran siswa. Jika siswa memiliki minat dan bakat, tapi tidak terfasilitasi, maka siswa itu tidak memiliki rasa percaya diri bahwa saya tidak memiliki bakat apapun. Di kelas saya tidak bagus, dan di luar pun tidak ada sesuatu yang bisa saya banggakan gitu. Tapi kalau misal minat dan bakatnya terfasilitasi, si anak yang nggak bagus di kelas, tapi dia punya kebanggaan di luar kelas. Kebanggaan di luar kelas karena minat dan bakatnya terfasilitasi, maka dia akan bawa ke dalam kelas. Setidaknya, hal itu akan mewarnai pembelajarannya di kelas, sehingga dia memiliki semangat gitu. Semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran.
semangat itu merupakan cikal bakal dari resilience nanti. Terakhir involvement that school might emphasize. Nah, jadi keterlibatan eh perlu ada kerjasama antara sekolah dengan keluarga, dengan orang tua siswa. Hal ini untuk apa? Agar terintegrasi antara pembelajaran yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah. Jadi jangan sampai pembelajarannya udah bagus di sekolah tapi pas di rumah itu ternyata bubar pembelajaran hasil belajar yang dari sekolah gitu ya. Jadi pembelajaran yang sudah bagus di sekolah maka itu harus dibawa ke rumah dan diterapkan untuk tetap bagus gitu. Oleh karena itu apa yang harus diterapkan? Guru atau orang tua siswa itu harus memiliki visi misi yang sama dengan sekolah. Jadi orang tua itu bukan berarti setelah menitipkan anaknya di sekolah orang tua jadi lepas tangan. Tidak seperti itu ya. Jadi orang tua itu harus bisa memfasilitasi anaknya untuk tetap menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah. Nah, beberapa di antaranya parenting ya. Kalau misal kita lihat di sini. Nah, ini dia yang ada di bukunya Slavin ya. Jadi dari buku Slavin ini di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 6 tipe involvement, keterlibatan sekolah yang like emphasize in comprehensive partnership. Jadi harus berpartner dengan orang tua. Contohnya yang pertama itu parenting. Assist family with parenting and child rearing skills, family support, understanding child and adolescent development, and setting home condition to support learning at each age and grade level. Obtain information from families to help school understand families' background, cultures, and goals for children. Jadi, apa yang ada di sekolah itu diterapkan juga di rumah. Jadi, culture yang ada di rumah itu dibuat sekondusif mungkin untuk bisa menerapkan pembelajaran yang siswa peroleh di sekolah. Jadi komunikasi dengan orang tua siswa, karena orang tua siswa yang paling tahu bagaimana background dari siswa, budayanya, dan apa sih harapan atau cita-cita dari si anak itu sebenarnya adalah orang tua yang paling tahu. Komunikasi antara guru dengan orang tua siswa itu menjadi sangat penting. Itu di dalam parenting. Jadi parenting itu orang tua yang mendampingi siswa belajar di rumah. Communicating, inform families about school program. Nah, jadi komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa tentang terkait dengan program-program yang ada di sekolah. Sehingga apa harapannya? Harapannya orang tua bisa terlibat di dalam program-program yang dari sekolah dan juga sekolah pun bisa terlibat di dalam program-program yang diterapkan di dalam keluarga gitu. Technology make it easy to open two-way communication with most family. Apalagi sekarang udah ada grup WA ya. Jadi grup WA wali kelas misalkan, grup WA PJ, kalau misalnya kita PJ ya, atau grup WA kelas psikologi pendidikan mungkin, atau grup WA orang tua siswa. Ada kalau misalnya di sekolah itu ada grup WA wali santri misalkan, atau grup WA orang tua siswa. Itu akan memudahkan antara komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Jadi sehingga akan terjalin gitu bagaimana program yang ada di sekolah dan bagaimana program yang ada di rumah. Sehingga bisa saling sinkronisasi gitu antara program di sekolah dengan program di rumah bisa saling menyesuaikan. Volunteering, nah artinya apa? Improve recruitment, training, activities, and schedule to involve family as volunteer. Misalkan orang tua siswa yang memiliki profesi sebagai dokter itu bisa menjadi narasumber bagi sekolah gitu agar mereka menjadi narasumber sharing-sharing tentang pengetahuan mereka yang
di dunia kedokteran atau mungkin orang tua siswa yang berperan sebagai perawat, mungkin sharing-sharing bagaimana tips-tips kesehatan dan lain sebagainya. Orang tua siswa yang berperan sebagai ketua RT, sharing-sharing tentang pelajaran IPS-nya dan sosiologinya dan lain sebagainya. Nah, itu bervolunteer. Volunteer menjadi orang tua siswa yang menjadi volunteer narasumber bagi kelas pembelajaran, ya. Learning at home involve family with their children in academic learning activities at home, including homework, goal setting, and other curricular linked activities and decision. Ya, jadi sekolah memberikan tugas kepada siswa gitu untuk bisa dikerjakan di rumah. Nah, itu butuh supervisi dari orang tuanya agar siswa itu bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah gitu ya. Itu salah satu contohnya. Decision making include families as participant in school decision, governance, and advocacy activities. Nah, contohnya apa? Sekolah mengadakan pertemuan orang tua siswa. Sekolah mengadakan pertemuan wali santri untuk apa? Untuk musyawarah. Sekolah punya keputusan ini, dan bingung masalah ini dan itu. Nah, kira-kira baiknya seperti apa menurut pendapat orang tua siswa? Kenapa orang tua siswa itu harus berpendapat? Loh, kan ini pendidikan untuk anaknya sendiri juga gitu. Kalau misal sekolah salah mengambil keputusan dan tidak relevan dengan harapan pendidikan orang tua siswa di rumah, maka sekolah itu tidak bisa memfasilitasi pendidikan anak untuk bisa meningkatkan minat dan bakatnya, meningkatkan resilience-nya, meningkatkan motivasinya belajar, meningkatkan pemahaman mereka untuk belajar. Nah, jadi artinya orang tua itu dilibatkan di dalam decision making yang dibuat oleh sekolah. Kemudian collaborating with the community. Coordinate with community business agencies, cultural, and civic organization. Alangkah baiknya sekolah juga bisa merangkul komunitas-komunitas yang ada di sekeliling sekolah. Misalkan komunitas pencinta tanaman, komunitas hijau mungkin ya, yang ada di lingkungan masyarakat, atau mungkin komunitas minyak jelantah gitu ya, untuk bisa mengundang mereka, para praktisi-praktisi dari komunitas minyak jelantah, untuk bisa berbagi sharing-sharing bagaimana mengolah minyak jelantah yang baik, sehingga minyak jelantah itu tidak dibuang ke lingkungan, tidak dibuang ke solokan, ya seperti itu. Nah, seperti itu part kedua tentang beragam individu dan juga diversity dari komunitas ya, dari sosial. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana karakteristik individu, kepribadian mereka, intelijensia mereka, dan juga gaya belajar mereka apa saja yang nanti kita akan bahas di video berikutnya atau pertemuan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.